Ya, kita tahu sendiri lah ya, utamanya yang menyangkut masalah bantuan ataupun jaring pengaman sosial ya. Itu biasanya, bukan biasanya sih, kerap kali menjadi polemik yang ada di desa ya. Terkadang mereka itu gimana ya, yang kaya terkadang masih menginginkan bantuan itu dan tidak merasa dirinya itu mampu gitu loh. Ya sebenarnya kalau kita boleh memilih sih, dibandingkan kita jadi penerima sih, alangkah baiknya kita menjadi pemberi. Mungkin itu hanya intro sedikit ya. Untuk kali ini kita akan mencoba ya melihat terkait kriteria dari penerima BLT dana desa itu sendiri di tahun 2022, ataupun syarat lah ya, bahasa yang sering kita kenal ya. Jadi bila merujuk dalam peraturan Menteri ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanda atau yang bernomor 190 garis miring PMK titik 07 garis miring 2021 tentang pengelolaan dana desa, itu yang masuk penerima ataupun syarat siapa yang berhak menerima dari BLT dana desa itu diatur di dalam pasal 33 ya. Coba mari kita lihat, kita scroll dulu ya ke bawah, tepatnya di pasal 33. Pasal 33 kelebihan ini ya. Nah, ini di pasal 33 tepatnya di ayat 1 ya. Untuk BLT itu besarannya 300 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat yang dibagikan selama 12 bulan. Apabila kita total 300 dikali 12 itu artinya sekitar 3.600.000 ya. 3.600.000-nya yang diterima per KPM-nya selama 1 tahun. Jadi di pasal 33 kita kembali lagi, BLT atau bantuan langsung tunai desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria ataupun syarat sebagai berikut. Ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa bila ingin mendapatkan bantuan langsung tunai ini ya, yang bersumber dari dana desa. Jadi yang pertama, bahwa bantuan langsung tunai desa itu diberikan kepada keluarga miskin ya. Keluarga miskin ataupun keluarga yang tidak mampu, yang berdomisili di desa tersebut atau di desa bersangkutan, dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Itu yang pertama ya, untuk syarat yang pertama ataupun kriteria yang pertama ya, untuk bisa mendapatkan bantuan langsung tunai. Kemudian untuk yang kedua itu BLT, bahwa BLT dana desa ini diberikan kepada mereka yang kehilangan mata pencarian. Mata pencarian itu bisa karena mereka terkena dampak pengurangan karyawan karena adanya COVID-19, ataupun sebagian penghasilannya hilang karena adanya COVID-19.
Kemudian untuk kriteria yang 3 itu diperuntukkan bagi keluarga ya, yang anggota keluarganya itu mempunyai atau rentan sakit ya, rentan sakit ataupun kronis. Jadi apabila di suatu desa tersebut ada keluarga yang anggota keluarganya itu ada yang sakit kronis ataupun bertahun-tahun tidak sembuh, itu bisa di cover ya, bisa diberikan jaring pengamanan sosial berupa BLT yang bersumber dari dana desa. Kemudian yang selanjutnya ataupun yang keempat, bahwa BLT dana desa itu diberikan kepada keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan ataupun APBN. Maksudnya di sini apabila masyarakat atau keluarga miskin itu awalnya mendapat bantuan dari sumber-sumber lain atau jaring pengaman sosial dari sumber-sumber lain, namun di tahun ini dihentikan, itu bisa di cover ya, di cover menggunakan BLT desa. Kemudian yang selanjutnya, bahwa BLT dana desa itu diberikan kepada keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan belum menerima bantuan apapun. Kalau kita berbicara terdampak, mungkin semuanya terdampak. Bahkan saya pribadi pun terdampak dengan adanya COVID-19. Akan tetapi dalam prasyarat atau kriteria di sini itu ditekankan bagi keluarga yang miskin ataupun tidak mampu ya. Kalau dia terdampak sih terdampak semua, bahkan orang-orang kaya pun semuanya terdampak ya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa yang terdampak di sini itu bagi keluarga miskin ataupun orang-orang yang belum menerima bantuan ya. Kemudian untuk syarat atau kriteria yang terakhir itu diperuntukkan atau bantuan langsung tunai itu diperuntukkan bagi rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia ya. Mungkin apabila di desa teman-teman ya ada seorang janda ataupun duda yang sudah lanjut usia, berstatus tunggal ya, artinya itu bisa janda bisa duda yang sudah lanjut usia, itu bisa diberikan bantuan langsung tunai dari dana desa ya. Ini merupakan syarat yang terakhir. Jadi beberapa syarat di atas ya, beberapa syarat ini apabila keluarganya memenuhi salah satu syarat dari yang disebutkan dalam PMK ini, bisa dimasukkan atau bisa mendapatkan atau bisa sebagai penerima bantuan langsung tunai. Nah, mungkin hanya itu ya penjelasan dari saya terkait kriteria ya ataupun syarat penerima bantuan langsung tunai di tahun 2022 ini. Sebagai akhir, mungkin yang perlu kita tekankan bahwa alangkah baiknya kita itu menjadi pemberi ya ketimbang penerima. Namun kita berharap semua bahwa COVID-19 ini cepat berlalu dan pembangunan ataupun pemberdayaan yang ada di desa itu bisa dilanjutkan
Seperti di tahun-tahun sebelum adanya COVID ya. Sebagai akhir atau sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih